Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas pembahasan tentang sejarah Muhammadiyah dan pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan dari masa kejayaan Islam hingga masa pembaruan. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan yang pertama, yaitu tentang Muhammadiyah. Apa sih Muhammadiyah itu? Jadi, Muhammadiyah itu merupakan suatu organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama Muhammadiyah ini sendiri atau nama organisasi ini sendiri diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. Sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha Kyai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa? Karena untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi hal-hal mistis seperti zaman-zaman dahulu. Kemudian kegiatan ini pada awalnya juga memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian Sidratul Muntaha. Kemudian adapun visi dan misi dari organisasi Muhammadiyah ini. Yang pertama ada visi Muhammadiyah, yaitu sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di segala bidang, sehingga menjadikan rahmatan lil alamin bagi umat, bangsa dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam yang benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia ini. Dan adapun misi dari organisasi Muhammadiyah ini, yang pertama yaitu menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah yang disyariatkan sejak Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad SAW. Masih di misi Muhammadiyah yang kedua ada memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi. Yang ketiga, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir untuk umat manusia sebagai penjelasannya. Dan yang terakhir, ada mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Berikut sedikit penjelasan tentang sejarah singkat Muhammadiyah. Bulan Dzulhijjah, tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau November 18 November 1912 Masehi merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah. Itulah sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia yang melakukan perintisan atau peloporan pemurnian sekaligus pembaruan Islam di negeri berpenduduk terbesar Muslim di dunia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh seorang kiai alim, cerdas, dan berjiwa pembaru, yaitu Kyai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari kota Santri Kauman, Yogyakarta. Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya tidak lepas dan merupakan manifestasi dari gagasan pemikiran dan amal perjuangan Kyai Haji Ahmad Dahlan yang menjadi pendirinya. Setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukmin yang kedua kalinya pada tahun 1903, Kyai Dahlan mulai menyamaikan benih pembaruan di tanah air. Gagasan pembaruan itu diperoleh oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukmin di Mekah seperti Syekh Ahmad Khotib dari Minangkabau, Kyai Nawawi dari Banten, Kyai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kyai Fakih dari Mas Kumambang.
Setelah membaca pemikiran-pemikiran para pembaru Islam seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho, dengan modal kecerdasan dirinya, serta interaksi selama bermukmin di Saudi Arabia, dan bacaan atas karya-karya para pembaru pemikiran Islam itu telah menanamkan benih ide-ide pembaruan dalam diri Kiai Dahlan. Jadi, sekembalinya dari Arab Saudi, Kiai Dahlan justru membawa ide dan gerakan pembaruan dan bukan malah menjadi konservatif. Halo, sekarang kita masuk ke materi kedua atau materi pertemuan kedua yang membahas tentang kemajuan peradaban Islam di berbagai bidang. Nanti ada beberapa poin yang mau saya jelaskan tentang materi tersebut. Setelah penjelasan di samping tadi, masih ada 2 poin lagi tentang kemajuan peradaban Islam. Yaitu yang ketiga adalah dinasti Umayyah di Spanyol. Dinasti Bani Umayyah dibangun oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Nama Umayyah diambil dari nama kakek buyutnya bernama Muawiyah yang merupakan bagian ningrat Arab waktu itu dikenal dengan nama suku Quraisy. Rasulullah Muhammad juga bagian dari suku Quraisy yang merupakan kakek buyutnya bernama Hashim. Karena itu, jika dia runut dari silsilahnya sering disebut sebagai Bani Hashim atau keturunan Hashim. Karena kecakapannya, Muawiyah pernah dipercaya sebagai sekretaris Rasulullah. Namun dari sisi keilmuan ia jauh di bawah Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan, "Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Barang siapa yang menginginkan ilmu, maka hendaklah ia mendatangi dari pintu tersebut." Lanjut yang keempat dan yang ini yang terakhir, yaitu dinasti Fatimiyah. Fatimiyah adalah dinasti yang dipimpin oleh 14 khalifah atau imam dari Afrika Utara. Dinasti ini dibangun berdasarkan konsep Syiah, keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah atau anak Nabi Muhammad SAW. Kata Fatimiyah dinisbatkan kepada Fatimah karena pengikutnya mengambil silsilah keturunan dari Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Dinasti Fatimiyah juga disebut dengan Daulah Ubaidiyah yang dinisbatkan kepada pendiri dinasti yaitu Abu Muhammad Ubaidillah Al-Mahdi. Orang-orang Fatimi juga disebut dengan kaum Alawi yang dihubungkan dengan keturunan Ali bin Abi Thalib. Sejarah peradaban Islam telah menuliskan bahwa dinasti Fatimiyah sebagai salah satu dinasti Islam pada abad 10 telah membuat prestasi yang gemilang dalam sejarah peradaban di dunia Islam. Dinasti Fatimiyah yang didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi, cucu Ismail bin Ja'far al-Siddiq, ini tergolong ke dalam pengikut Syiah Ismailiyah. Ismailiyah adalah salah satu sekte Syiah yang mempercayai bahwa Ismail merupakan imam ketujuh setelah Imam Ja'far al-Shadiq. Selanjutnya ada pembahasan tentang pembaharuan dunia Islam. Apa sih itu pembaharuan dunia Islam? Pembaharuan Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan. Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Muktamar Tarjih 1989 di Malang merumus makna tajdid sebagai berikut. Dari segi bahasa, tajdid berarti pembaharuan, dan dari segi istilah, tajdid
memiliki dua arti, yakni pemurnian dan peningkatan, pengembangan modernisasi, dan yang semakna dengannya. Kemudian ada pula latar pembaruan. Kelahiran gerakan pembaruan atau kebangkitan di dunia Islam tidak terlepas dari situasi umat Islam sedunia yang mengalami kemunduran setelah berlalunya masa kejayaan atau keemasan Islam di abad ke-7 sampai ke-13 Masehi. Abad ke-13 Masehi merupakan era kemunduran peradaban Islam setelah kekuasaan Islam di Spanyol, di Cordova, jatuh ke tangan pihak Nasrani usai kekalahan pasukan Islam di Las Navas de Tolosa tahun 1213 Masehi, dan puncaknya lagi pasca kejatuhan Baghdad pada tahun 1258 akibat serangan tentara Mongol. Kemudian pasca kejatuhan Islam tersebut bukan hanya dari segi politik dan militer dunia Islam terus mengalami kekalahan dan pelemahan, tetapi juga mengimbas ke krisis akidah dan paham keagamaan yang mengalami penyimpangan dan kejumudan. Ada pula karakter umum gerakan pembaruan. Yang pertama, anggapan terjadi penyimpangan pengalaman ajaran Islam di kalangan umat Islam. Penyimpangan terjadi karena penyalahgunaan tokoh-tokoh agama dan karena pengaruh dari ajaran non-Islam yang secara sengaja atau tidak mempengaruhi pikiran umat Islam. Sebagai jalan keluar dari keadaan itu, Islam harus dibersihkan dari berbagai penyimpangan dengan jalan kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad merupakan metode untuk memahami sumber ajaran Islam sehingga Islam dapat sejalan dengan perkembangan modernitas. Sudah selesai materi 1 dan 2, kita masuk materi ketiga, yaitu materi pertemuan ketiga tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Proses masuknya Islam di Indonesia, masuknya agama Islam di Indonesia dapat diketahui dari beberapa sumber yang dapat memberitakannya. Sumber sejarah itu dapat digolongkan menjadi sumber eksternal dari luar negeri dan sumber internal dari dalam negeri. Yang pertama, kita mulai dari sumber eksternal atau dari luar negeri. Yang pertama ada berita dari Arab. Pada abad ke-7, ketika kerajaan Sriwijaya sedang berkembang, telah banyak pedagang Arab yang mengadakan hubungan dengan masyarakat kerajaan Zibak atau Sriwijaya. Kemudian berita yang kedua, berita dari Eropa. Pada tahun 1292, Marco Polo Italia adalah orang Eropa pertama yang menginjakkan kaki ke Indonesia ketika kembali dari Cina menuju ke Eropa, tetapi melalui jalan laut. Ketika ia singgah di Perlak, penduduknya telah memeluk agama Islam dan telah terdapat kerajaan bercorak Islam, yakni Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian dilanjut dengan berita dari India. Para pedagang Gujarat dari India di samping berdagang juga menyebarkan agama Islam di pesisir pantai. Kemudian ada berita dari Cina. Para pedagang di Cina dikatakan oleh Ma Huan atau Sekretaris Laksamana Cheng Ho bahwa pada tahun 1400 telah ada pedagang-pedagang Islam yang tinggal di pantai utara Jawa. Kemudian kita lanjut ke sumber internal, yaitu sumber dalam negeri. Sumber internal yang menjadi bukti masuknya Islam ke Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada batu nisan Fatimah binti Maimun pada tahun 1028 yang tertulis Arab di Leran Gresik. Kemudian yang kedua ada makam Sultan Malik Al-Saleh 1297 di Sumatera. Dan yang ketiga ada makam Syekh Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419 di Gresik. Kemudian lanjut pada proses Islamisasi di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan terus berkembang serta prosesnya lebih demokratis daripada agama Hindu. Itulah sebabnya pada abad ke-16 telah dapat menggeser kekuasaan Hindu atau kerajaan Majapahit. Adapun proses Islamisasi di Indonesia dilakukan dengan berbagai bentuk, antara lain sebagai berikut.
Sedikit penjelasan tentang corak Islam di Nusantara. Islam di Indonesia memiliki corak dan karakter yang beragam, baik dari sisi pemikiran maupun gerakan. Keragaman ini tercermin dari banyaknya organisasi keislaman dan kelompok kepentingan atas nama Islam dari waktu ke waktu yang semakin bervariasi. Keragaman tersebut tidak jarang menimbulkan perbedaan dan persaingan yang sangat dinamis. Relasi antar organisasi ini juga tidak simetris atau paralel, tetapi seperti sarang laba-laba yang satu titik dengan titik lain bisa saling terhubung. Jaring laba-laba ini bukan untuk memperkuat atau melemahkan, melainkan untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing. Adapun faktor subjektif berdirinya Muhammadiyah. Faktor subjektif ini muncul dari diri pribadi Kiai Haji Ahmad Dahlan yang melakukan kajian tadabbur yang mendalam pada surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna anil mungkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 104. Dan ada juga faktor-faktor pendorong lainnya Muhammadiyah di antara lain. Yang pertama, umat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga menyebabkan merajalelanya syirik, bid'ah, dan khurafat, yang mengakibatkan umat Islam tidak merupakan golongan yang terhormat dalam masyarakat. Demikian pula agama Islam tidak memancarkan sinar kemurniannya lagi.